Hai. Please, welcome to Studio 98. Hai. Bro Onat. Wah. Leonardo Arya. Wah. Iya. Waduh udah ketawain dia. Atlet pimpong ya. Wajib. Kita dulu langsung. Alright. Kita wawancara dengan Abdel Ahlian. I'm ready, Onat. I'm fucking ready. Let's do it, baby. Okay, it's 1, 2, 3, 4, 5 and action. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Onat the Pingpong Man. Enggak, lu yang ngomong gue yang malu. Kenapa lo malu pakai helm kalau malu? Enggak, lu jago soalnya. Iya. Gue tak kabur gue. Hitungan gue tak kabur. Iya. Lo sering nggak menemukan kehidupan kejadian kayak begitu tuh? Baru lu sih. Bukan pingpong aja. Oh, tak kabur. Terus lo pentok gitu sama sesuatu hal. Gue paling kalau misalnya tak kabur enggak, gue tak ngumpet. Enggak ya. Jokesnya kurang mah. Tak kabur sama orang ya? Iya. Terus kepentok gitu. Jarang sih gue. Jarang ya? Jarang gue. Kalau orang gentar duluan ya sama lu ya? Gentar, karena kan gue action dulu. Nah, Yang gue tampilkan itu tuh kayaknya wah gitu loh. Padahal biasa banget. di semua lini kehidupan lo. Semua lini kehidupan gue. Gue anaknya tampil dulu. Skill nomor 3 lah. Main ini nyanyi? Sama. Gue tuh sering banget kemabukan, lupa lirik. Tapi orang seneng-seneng aja gitu. Karena yang nonton mabok juga. Karena action first. Entertain aja dulu lah. Gitu. Lu nggak merdu suara lu? Jelek suara gue. Ya? Biasa lah. Kalau dibandinginnya sama Tulus gitu, Oh iya. kalah lah gue. Iya. Tapi beneran bisa nyanyi? Jago. Ami Award 2 gue. Biarlah satu lagi cover album sih. Gak ada hubungan sama suara sih. Dan lo emang dulu cita-cita jadi pemain band? Cita-cita iya. Tapi semakin berumur bandnya bubar. Tapi karena emang gue masih di musik nih, Cing, gue akhirnya malah dapet rezeki main film. Gue main film sama si Desta Vincent tuh, Pretty Boys. Yang tidak disangka-sangka malah gue dapet aktor pendatang baru terbaik Piala Maya. Dari situ gue dikontrak sama Falcon. Kayaknya gue main film aja deh gitu. Pas banget kejadiannya pandemi, jadi bandnya lagi libur, rezekinya malah di film. Bandnya masih ada nggak sih lo? Baru mau reunian. Oh berarti udah bubar? Udah bubar. Oh. Gitu, Cing. Namanya kenapa Killing Me Inside? Pada zaman itu kayak keren gitu loh, Cing. Kan zaman itu kan zaman emo ya. Iya. Kayaknya Killing Me Inside tuh keren gitu loh. Terbunuh dari dalam. Ternyata gua yang terbunuh. Ternyata gua yang dibunuh sama mereka. Lo dikeluarin? Dikeluarinnya itu masih tadi kita off cam gitu loh. Karena gua gestrek, Cing. Oh. Gestrek gua. Karena gua merasa pada saat itu gua populer di saat umurnya tidak tepat. Tahun berapa? Umur berapa itu? 18 tahun. Wah susah nge-handle kesuksesan. Waduh, stadium masih buka, Cing. Iya. Wah lo tripping terus? Waduh, bukan tripping lagi. Anjay. Datang Kamis pulang Selasa. Anjay. Jadi gue tuh sering banget ke acara pagi dulu tuh ada Dahsyat Inbox. Masih kacamata. Wah. Karena habis pulang dari sono. Sampai lupa gitu. Akhirnya kayaknya gue nggak tahu diri deh gitu. Cuman yang gue benci, gue tuh nggak di-meetingin, Cing. Kalau temen kan meeting. Iya. Misalnya lu jangan gitu lagi dong. Gue nggak pernah. Tiba-tiba dikeluarin aja gitu loh. Dia mau kali, cuman lu nggak tahu. Lu udah sering diajak meeting. Udah ya? Man lu nggak datang kali. Iya kali ya. Iya kali ya, gue juga udah lupa, Cing. Ada kalau kebanyakan kan yang dulu udah lupa ya. Iya. Gue tuh lupa. Gue siapa sih? Jadi itu si Killing Me Inside dari mana, teman-temanan dari mana? Sebenarnya gue yang membentuk sih sama teman gue dari SMP. Sumuran. Cuman teman gue ini lurus. Berarti bukan alasan dong. Berarti teman lu tuh bisa menghandle kesuksesan di umur segitu. Karena diculun. Ngapa jadi dia yang julun ya? Iya. Iya sih, tapi ya menurut gue pada saat gue keluar itu pun gue juga udah jenuh sih dengan aliran itu gitu. Jadi masalahnya bukan cuman
guanya ngawur. Iya. Tapi gue juga udah bosan sama aliran itu. Gue pingin rebranding bandnya nggak mau, ya udah gue cabut aja Mau gitu. apa rebranding jadi apa? Gue pengen lebih ke pop rock santai aja. Kalau dulu kan teriak-teriak banget tuh. Nah gue tuh udah makin menua kan. Seperti Anda tadi saya datang udah ngos-ngosan ya kan. Iya. Nah saya juga udah nggak kuat cing. Nyanyi wah gitu udah nggak kuat. Mereka masih pengen di situ, ya udah nggak apa-apa lah, gue cabut aja gitu. Cabut akhirnya bubar. Udah tuh di tahun 2000 ini tahun berapa cing? 2021. 2013 gue cabut. Udah lama dong. 7 tahun yang lalu gue cabut. Udah lama. Berarti cuma sebentar doang dong. Iya dari Si 2000. Killing Me Inside Iya itu. iya. 3-4 tahun lah tuh lagi hits-hitsnya. Cabut. Gitu. Gak sayang tuh, gak ada yang bilangin janganlah nah keluarga lo atau apa. Sayang sih. Cuman ya mau apa lagi? Emang udah jalanin begitu, jalan Tuhan. Anjir dari begini. Semua dikasih. Justru kalau gue nggak keluar, kayaknya gue nggak akan begini sih. Jadi gue belajar banyak lah. Iya. Gue belajar banyak banget sih. Iya. Gue nggak bilang gue salah, gue nggak bilang dia salah, sama-sama salah lah. Harusnya kalau teman lu bisa bisa benerin gue juga, bukan cuma malah ngeluarin gitu. Iya. Cuman mungkin dari pihak sana ngomongnya lu kali kegeserekan gitu sih. Iya. Mungkin ya, gue juga masih menebak-nebak. Tapi hubungan aman. Enggak. Hubungan setelah itu udah kita musuhan aja lah, gue bilang gitu. Udah kita sendiri-sendiri aja lah gitu. Iya. Tapi malah semenjak keluar dari situ rezeki gue malah tambah lumayan lagi. Menurut gue ya. Iya. Iya, jalannya malah makin kebuka gitu. Tapi masih gesrek. Enggak, kalau sekarang enggak. Cuma setelah keluar makin gesrek. Oh iya, makin gak ada tanggung jawab ya. Makin nggak ada, makin ngapain nih gitu lah. Ya udah makin next level deh tuh. Dari tripping ke yang asap. Waduh. Wah lama tuh gue juga cing berjuang. Sabrina. Oke. Tus. Sabri iya. Sut. Lo apa nyebutnya tuh? Kalau zaman gue, tuy. Anjay. Iya. Kalau lebih mau ini garam. Aduh. Kalau ini sayur. Iya. Semuanya aja lu sebut. Iya. Ya kan? Itu gue juga lama cing berjuangnya cing. Iya. Justru itu lebih lama berjuangnya. Untuk berhenti dibanding si Inex. Karena kalau Inex tuh kan harus kalau kelepet tutup bisa di rumah, tapi kan kalau di rumah gerubak. Akhirnya gue dikenalin lah tuh ke dunia sayuran mayur. Iya. Gue jijik awalnya, apaan sih ini bikin alatnya begini. Wah lama-lama kok enak gitu ya. Tapi enaknya menurut gue di awal. Jadi menurut gue tuh sayur tuh penjebakan deh. Enak justru lupa nyerang otak kalau kata gue sih. Sampai sekarang nih lo. Kan enggak. Nggak, maksudnya otaknya masih gesrek nih jadinya. Kalau kata gue mempengaruhi gue. Kadang gue lupa. Ada efeknya lah menurut gue. Menurut gue itu lebih bahaya aja sih. Karena itu bisa dilakukan daily. Iya. Mau lu paksain 5 hari nggak tidur juga bisa aja. Gitu sih. Jadi untuk lepas dari itu juga sulit sih. Jadi menurut gue don't do drugs. Jadi bandar. Wah, jangan dong. Jangan. Bandar sayur. Iya. Nah, itu lo dapat dari lingkungan apa tuh? Lingkungan. Nah, nih cing. Gue tuh paling kesel deh kalau orang seolah-olah terjebak nyalain masyarakat. Iya. Gue ikut-ikutan. Kalau gue emang pengen. Iya. Lo nyari lingkungan. Kayaknya semua orang sebenarnya nyari lingkungan itu. Enggak lo dijebak sama lingkungan itu. Tapi mungkin yang memperkenalkan. Iya. Cuman lama-lama setelah gue pikir emang guanya aja yang balik. Iya. Udah dikasih tau orang tua nggak mempan. Kakak gue nggak mempan. Iya. Gitu sih. Nah di lingkungan apa tuh? Lingkungan kerjaan lo apa? Lingkungan main doang apa? Ada lingkungan temen band, ada band yang lain ya, yang gak usah disebut tadi Parno lagi. Terus wah, siapa aja nih temen bandnya? Terus kebanyakan sih emang teman-teman party gue sih. Kan ada temen ngobrol, temen kerja, temen caur. Nah ini temen caur gue. Nah temen caur gue berhenti, guanya. Terusan. Yang kenalin gue tuh malah udah stop. Pasti anjing udah stop. Guanya struggling banget. Terusan ada di tempat-tempat yang itu sehingga teman ngobrol lo hilang, teman kerja lo hilang. Habis dong berarti semua aset kerjaan lo habis. Kerjaan habis total, boro-boro habis, kagak gue pikirin. Jadi tabungan gue dulu ngeband ini udah nggak jelas gitu loh. Habis baru gue realize tuh di umur baru mulai panik ya. Umur 27 nih kok mulai nggak ada temen nih. Yang tadinya hancur kok udah mulai pada nggak hancur. Akhirnya gue downgrade. Gue cari anak 19 tahun.
Geng gue tuh berubah tiap tahun. Jadi tiap tahun baru, gue tahun baru sama orang lain. Party sama orang, lama-lama pas gue nih, kok anak 18 tahun, 21. Gue doang nih yang tua ya kan. Udah stop, merit gue, Cing. Kok bisa lo ada PDKT selama masa lo begitu, berarti bini lo hebat banget dong? Karena sebenarnya deep down gue juga pengen merit. Oke. Nggak sengaja gue ketemu di pesawat. Wah, ini emang jodoh aneh. Di pesawat, set, pramugari lewat. Gue gituin. Nengok dia, set. Gak lama, sebulan kemudian, karena gue udah stop gituan, larinya gue ke minum, Cing. Kalau minum gue masih nih, kan legal ya, mau kayak apa? Terus gue minum, ada si ada dia nih. Ada si kampret, Cing. Yang di pramugari nih. Ketemu di SCBD. Oh, bukan di pesawat lagi. Bukan. Kalau di pesawat ya iya udah ada dia. Enggak. Ngapain lo yang bingung? Mau juga dia yang bingung lah, dia lagi nih. Dia lagi, enggak. Wah, dia nih. Dia juga gitu, wah lu nih. Gitu. Ngobrol, udah, merit gue akhirnya stop. Karena dia lurus, dia minum doang. Akhirnya gue dapet jodoh yang tidak gue cari. Padahal selama itu gue mencari terus nih. Tapi dapetnya yang satu frekuensi, tau gak lu? Iya, lo gaulnya di tempat itu ya dapetnya di situ juga. Iya, benar. Gue setuju kalau itu. Tapi dia tahu. Bini lo? Tahu banget. Justru awal pernikahan gue itu berantemnya gara-gara itu, Cing. Pokoknya gue masih mau kenceng gitu ya. Lu bilang? Bilang. Lo gila lu ah. Terserah lu gitu ya. Lama-lama ngadu ke bapak ibu gue. Jadi kayak perang keluarga. Lu udah tua juga, lu ya udah 30. Lu tahu gak sih, Cing? Iya. Lama-lama kayak gue ngapain sih meributkan sesuatu yang nikmat sehari. Ributnya jadi berhari. Udah stop. Sekarang sober 3 tahun lah gue. Mudah-mudahan terus-terusan ya. Amin. Iya, karena kita relapse tuh semudah menjentikan tangan. Itu Nat. Gue makanya gue 3 tahun stop sih, gue udah goblok teman-teman gue yang pada begitu. Cari yang begini. Pokoknya gue tetap harus ada maboknya, tapi gue lebih ke minuman aja. Karena susah ya, orang kebiasa harus ada kalau gue minum deh. Mau lu ngejoprak juga lu kagak bakal ditangkep. Kalau gue sekarang tiap malam minggu gue ya minum, nge-wine gitu aja juga udah senang ternyata. Gitu. Tergantung kita ngeset seneng ya di otak kita. Iya. Tapi minum aja menurut gue udah senang sih, menurut gue ya. Nge-wine aja udah senang, makan udah senang. Sampai satu saat lo nggak perlu bantuan gitu-gituan lagi untuk bikin bahagia, Nat. Iya ya. Ada satu titik mudah-mudahan ya. Kalau lu di titik apa? Akhirnya. Tua. Tapi kan orang belum tentu sampai tua, Nat, hidup. Itu ya. Gue suka nih. Iya. Di titik tua. Iya. Tapi menuju sampai tuanya itu bahayanya banyak. Gue untung lolos gitu. Kalau nggak lolos ya gue mati di tengah jalan, nggak ada di titik ini gitu. Nggak semua orang punya kesempatan berada di track yang kayak gue lewatin gitu. Untung nih gue gitu. Oh, lu udah track mana waktu itu? Lu udah track mana tuh? Tapi banyak, Cing, teman-teman lo yang jarang, Nat. Enggak, maksudnya banyak teman-teman lo yang nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh, mati di tengah jalan banyak, ketangkep di tengah jalan banyak gitu. Anjir. Jadi gue itu termasuk orang yang diberi keberuntungan gede gitu. Iya sih, gue juga sih. Sama-sama bagi Jipo lagi. Iya, gue juga Jipo nih. Jipo gue hard rock dari Key West. Jipo gue Illuminati. Gue setan apa gue? Segitiga ada matanya lagi. Padahal kan emang keren aja. Gue bete deh sama zaman sekarang. Segitiga Illuminati. Padahal kan emang bagus aja gitu menurut gue. Iya, dia juga nggak tahu Illuminati apa. Iya, gue yakin juga nggak tahu dia. Kan ada tuh ya Justin Bieber terkenal Illuminati. Gue emang lagunya bagus, bego. Lo orang sukses Illuminati. Emang kerja keras dia. Tapi lo percaya itu sukses harus kerja keras? Kalau di tahap sekarang, Cing, wah gue berubah banget, Cing. Tadinya gue kayak gitu, gue nggak percaya dah. Pokoknya apa yang kita lakukan berdasarkan kita. Iya. Itu gue lakukan ke orang tua gue tuh. Jadi semenjak gue punya anak, gue baru mikir, anjing orang tua gue bener lagi. Nah iya. Jadi dia dulu jangan kayak gini. Gue lawan, Cing. Orang gue udah punya duit. Oh gitu. Ternyata
Setelah gue pikir-pikir, apa yang dia omongin? Bener lagi, harusnya gue ikutin. Guanya yang badrik. Iya. Guanya yang badrik setelah gue pikir-pikir. Apa yang bikin lo, oh ya bener, omongan orang tua lo setelah lo punya anak misalnya, apa kejadian kayak gimana? Ya karena gak ada gunanya, Cing. Gue banyak, sebenarnya gue dulu banyak kehilangan, mungkin rezeki yang gak gue tangkep karena gue gesrek. Iya, iya. Terus gue gue inget banget yang paling gue sedih. Dulu gue kalau balik dari party, itu kan selalu berangkat misalnya jam 4 sore nih ya, pulang jam 5 pagi. Bapak gue tuh jam 6 pagi tuh pas gue baru dapat baca koran, sampai nggak bisa tidur. Nungguin lo itu? Nungguin gue dia. Gue malah kesel. Tidur kali lo, gue udah gede gitu loh. Besoknya gitu lagi, sampai sakit kolesterol doi. Sekarang gue baru mikirin, anjing kalau nanti anak cowok gue nggak pulang, kayaknya gue tungguin juga. Gue jadi nggak nih. Gue ikutin, gue buntutin. Iya. Ternyata kayaknya emang begitu. Setelah gue pikir, oh iya lu berarti khawatir ya. Karena kan kalau gitu kan handphone pasti kagak lihat burem ya. Iya kan? Tapi pas gue pulang tuh bapak gue baca koran. Pura-pura nggak tahu. Dia pura-pura kagak nungguin. Iya. Oh ternyata kayak kita sama anak kita lah. Anak lo umur berapa sekarang? 2 tahun. Kalau dia lagi belaga-belaga bohong kan kita tahu ya. Tahu. Iya, cuman kita maklumin aja. Iya. Nah itu yang terjadi sama bokap lu dulu. Iya. Tahu dia lo. Tahu. Makanya gue sedih. Wah ternyata bokap gue kasihan juga ya. Kalau nanti anak gue gituin gue, kan gue juga belum tentu kuat ya. Tapi gue tempeleng anak gue. Dari mana kan? Ya kan? Paling kita lebih pintar nih ya. Ngajak lu gitu. Iya. Mas gue tempeleng gini, lo masih ada nggak? Gitu loh. Aduh, gitu sih. Iya. Pokoknya kalau keluar kamar matanya merah, gue cek langsung. Iya. Kita kan lebih hatam dong. Iya. Karena karena bapak gue itu juga kayaknya lurus deh. Jadi dia mungkin tidak begitu mengetahui dunia gitu. Kalau kita kan udah hatam, kalau anak kita begini kita tahu udah cara penanganannya. Iya. Nah dulu tuh bokap gue tuh orangnya keras. Dia kan orang India yang India bapak gue. Kok Wage? India Jawa. Dedi Raja Dominikus Wage. Adanya Pahing. Bukan. Vijay. Vijay. Oh, jadi gue belajar banyak dari bokap gue gara-gara mungkin cara lu ngasih tau ke gue salah. Gue tuh tipikal kalau lu makin larang makin ini, mungkin nanti gue anak gue ya gue kasih tau aja. Tong, kalau lu ntar begini, lu ketangkep di tengah jalan, gue nggak bakal nolongin. Oh, harus dikasih apa ya? Apa? Iya. Kalau dulu kan cuma lu nggak boleh ini. Iya. Kalau kata gue bukan nyalain bokap gue ya, tapi bokap gue kayak gitu. Ya udah lu nggak usah pulang. Ya gue balas. Ya emang gue nggak mau pulang gitu. Mungkin kalau sama anak gue ntar gue kasih tahu. Ini dulu teman-teman gue banyak ketangkep nih, masuk penjara. Iya. Gue nggak bakal mau nolongin, ya kan? Sosok nyimeng di mobil, lu ketangkep bego kan anak SMA gitu ya. Iya. Sosok begini, sosok party di sini. Gue cuma ngasih tahu aja, gue dulu pernah kayak gitu ya kan. Gue kasih tahu, bukan berarti gue ngasih tahu lu gue culun nih. Paling ntar gue ngasih tahu kayak gitu sih, kurang lebih lah. Udah ada lah ya. Udah ada gue nggak pengen nganggap anak gue culun. Gue juga dulu kayak lu Tong. Biar lu nggak kayak gue, ntar lu nyesel lu ngedekep dalam ya kan. Iya. Itu sih. Jadi lo menggunakan apa yang dulu menurut lo nggak baik dari bokap lo, untuk lo tidak ulangin. Iya. Tapi ternyata alasan bokap lo melakukan itu karena dia sayang, sama aja, cuman beda caranya. Iya, beda pendekatan. Beda pendekatan total. Kalau bisa ngerasa gitu, kan lo gesrek. Maksud gue, kok bisa sih ada di posisi saat kapan gitu lo bisa? Itu kan perlu perenungan akhirnya. Saat kapan lo ngerenung? Oh bener bokap gue ya. Saat gue punya anak dan gue realize begitu udah nggak penting lagi. Sekarang yang penting cari duit, bikin bini bahagia, bikin banyak gue. Ya gue pengen balas lah yang dulu gue sering ngecewain nih, pengen gue balas lah. Terus ada satu masa pas gue baru-baru married 2 tahun lalu, gue akhirnya masih tuh. Terus gue pulang, basian ceritanya. Anjing gak penting banget. Akhirnya gue malah merusak situasi, tau gak? Bapak gue bete, bini gue ribet, anjing. Di situ gue mikir, nggak penting ah. Nggak penting gue cuma enak 1 hari, terus besoknya gue jadi kecot. Nggak penting, udah deh. Udah saatnya sober. Akhirnya gue mikir saatnya sober. Dan lo ada relapse gak sih? Dulu waktu sebelum lo married ya, ada masa-masa lo berhenti nggak ngerasa? Pol. 4 tahun Pol. Sampai lupa waktu. Pol. Nggak ada ngerasa aku pengen berhenti nggak ya? Nggak ada. Malah gue pinter terusan gitu.
Nggak ada berhenti, gue nggak ada perasaan itu anehnya. Tapi begitu gue married, bini gue lurus, punya anak, terus orang tua gue tuh dapat ilham kali ya dengan sendirinya aja. Malu tau gak lo? Misalnya teman gue nelfon, Nat, ayo sini Nat. Gue ngenengok, anjay anak gue, enggak gitu loh. Enggak bro, besok gue ada kerjaan anak gue jadi nggak enak. Terus gue juga pernah bad trip. Lagi enak, jadi mikirin anak, anjing udah nggak enak nih tau gak lo? Akhirnya gue berhenti juga bangsat. Gue tungguin tuh. Kapan waktu berhenti itu? Ih, gue tungguin banget tuh, kagak. Kadang kalau lagi basian, udah kapok gue nggak enak rasanya. Besok gitu lagi. Akhirnya, nih gue stabil nih, 3 tahun nih. Stabil stop. Emang karena kemauan gue sendiri. Dan gue sudah membuktikan, gue pernah liburan nih Cing. Kemana lah ya, nggak usah kita sebut. Teman-teman gue pada begitu tuh. Untuk pertama kali gue nggak lah, gue minum aja. Di situ gue pertama kali bisa nolak saat kesempatan ada. Iya. Nah, itu di situ gue kayak mikir anjing gue bisa lagi. Bisa gue akhirnya. Di situ gue realize anjing gue udah mager bahasannya. Gitu Cing. Iya. Sekarang bahagia dong. Soft bahagia banget gue. Entah kenapa kalau kita meninggalkan yang jelek-jeleknya, kebaikan tuh datang dah. Somehow. Anjay. Somehow. Iya. Gak tahu ya. Entah Tuhan bertindak. Pastilah. Kalau itu pasti dah. Pasti kan. Iya. Tadi kalau kita ninggalin jelek-jelek tuh yang ajaib datang aja. Tawaran ini semuanya dienakin, dilurusin. Iya kan, emang tarik menarik pada saat lo lagi gesrek. Ada sih yang pengen ngasih kerjaan. Cuman temennya ngasih tahu jangan onat lah dia masih begitu. Nah, sekarang pada saat begini ada mau ngasih kerjaan didukung sama yang lain. Onat udah bener tuh. Iya kali ya. Iya. Gitu sih. Iya lu abis itu ngomongnya tarik menarik kan ya. Track 2 track baru lah. Iya. Lu pasti pakai foil apa udah? Zaman gua. Kalau zaman gua tuh yang hatam foil. Kalau gua bohong, gua kalau foil nggak sayang, bolong mulu baunya. Iya, apinya jangan kegedean dong. Iya sih. Iya sih. Cuman gue nggak pernah begitu teliti. Gue pengennya ya udah. Iya. Orang pengen cepat aja lah. Pengen cepat aja. Iya praktis. Bisa di mana aja. Gitu. Itu juga kita kalau udah ngambil kan bawaannya udah buru-buru dah. Iya. Mau masih longgar kayak yang penting dapat dikit aja dulu dah. Gitu kalau gue menggebu-gebu. Lo kalau keluar kota bawa juga? Enggak. Gue tuh kalau lagi ngumpul, terus ada teman gue nih yang suka sendokiran, gue cengin, anjir sebelah sendirian ya, tapi gue itu gak ada level ya, dari rame-rame, berduaan, sendokir dah. Sendirian. Iya. Cuman enak sih gue akuin, cuman karena emang gue tanggung jawabnya makin banyak, jadi gue tinggalin gitu. Iya. 4 tahun masih ngerasa enak ya? Gue? Wah enak gue itu. Harus gue akuin emang sebenarnya enak, cuman lu pikirin resikonya aja sih, sebanding gak? Iya. Ketangkep, masuk polisi, besoknya pagi-pagi infotainment baju kuning ya kan? Saya bilang kagak. Gue lebih ke situnya sih, bukan kan gak enaknya ya. Gue lebih mikirin itu gue. Anjing besok pagi masuk TV, ya kan baju kuning minta maaf, wah nggak ada udah. Takut gue Cing. Iyalah pasti. Ini juga ngobrol takut gue. Hai. Takut pengen. Nah sekarang lu udah nggak musik sama sekali nih, nggak ada kepengenan musik-musikan? Ada Cing. Jadi pas gue keluar dari itu, tahun lalu gue bikin grup lagi namanya Liong. Bukan kopi ya, kopi Liong. Kopi Liong mah di daerah Depok dan Bogor doang. Ada Liong. L-Y-O-N atau L-I-O-N? L-Y-O-N. Okay. Ini Prancis lah. Prancis ya, kota di Prancis. Jadi ya? kalau itu Liong. Anjay. Kan? Viral ya? Yoi. Personal viral. Yang personalnya viral gara-gara ciuman. Yang video ciumannya tersebar. Itu. Gara-gara itu kita vakumin dulu aja deh gitu. Iya, karena emang di tahun ini gue harus nyelesain 4 film Cing. Anjay. Dan baru somehow baru tadi malam gue juga lihat masuk nominasi lagi gue di Festival Film Wartawan Indonesia. Waduh, lebih ini dong. Lebih ya kan? Lebih bergengsi. Karena nggak pakai vote wartawan. Gitu. Itu benar-benar penilaian. Bukan suara terbanyak. Bukan. Dan lo masuk nominasi? Masuk gue Cing. Film? Judulnya Survive. Udah tayang? Udah tayang di Klik Film yang direct Anggi Umbara. Gitu Cing. Jadi lo sekarang kalau disebut lo apa nih, aktor? Tetap di pingpong man. Gue tuh apa aja sih Cing, gue juga bingung Cing. Gue
kebetulan lagi dapat di film nih. Iya. Karena setahun mesti ngelarin 4. Iya. Itu film dulu. Kan band juga mau kemana sih, orang lagi pandemi gini kan juga lagi ribet ya. Iya. Semoga ini kelar ya. Gue tetap onat si anak band yang main YouTube, yang main film, yang bakal jadi atlet pingpong mania. Ya. Iya, begini ya. Iya. Iya, lah kemarin. Gue sampai malu. Gue sampai malu. Cing, tapi gue mana deh, Cing? Hah? Gue mana deh? Iya. Lu kok jago banget sih? Lu kok jago banget dah? Karena gue emang berbakat. Lu tuh kayak well trained gitu. Lu emang terlatih ya? Terlatih. Enggak, ini beneran nih. Beneran. Kan ada orang karena sering main jadi Iya. jago. Kalau lu terlatih. Kalau gue terlatih dan sering main. Dulu ya, gue berhenti main pingpong itu berarti di tahun 87. Udah lama banget gak main. Anjir lu tua juga ya, Cing. Lo belum tentu nyampe nyat. Iya. Iya itu. Tapi dari gua kecil sampai tahun itu gue sering main. Oh, oke. Gitu. Jadi gue ngeliat lo ngeliat Desta mah ya elah. Iya. Makanya kayaknya nanti konten gue yang mau gue tayangin bukan lawan lo deh, tapi lebih ke masterclass. Oh. Jadi gue berguru sama lo. Iya, karena pas gue liat kayaknya kita ganti judulnya deh, Masterclass with Cing Abdel. Kayaknya ya, Jadi- soalnya kayaknya nggak layak tayang. Kayaknya setelah kita tonton kan kayaknya nggak layak tayang nih, kita ganti aja deh. Kita bikin yang di kayak 6 menit aja, 4 menit aja, tapi masterclass gitu loh. Coaching klinik. Coaching klinik lah, pasti iya. Kan diambil tuh di akhir-akhir kan. Diambil, Iya. awalnya diambil, terakhirnya baru kita ambil yang paling banyak gitu loh. Jadi lebih ke masterclass lah. Kalau kita tayangin semua, gue yang malu, Cing. Udah gue yang ngundang. Gitu loh, Aduh. brandingannya so jago, ya kan? Kaget orang. Tapi kalau cuma Desta, bisa lah. Bisa lawan Desta mah Bisa lewat jauh lah Desta lah. Asal dia kalah juga lo menang. Iya dong, asal gue menang dia juga kalah. Iya dia kalah. Mudah-mudahan gue menang ya. Menang. Di mana sih pertandingannya? GBK Senayan. Anjay. Lagu-laguan di GBK di. Diniatin banget ya. Jadi di GBK itu yang kan kita tribun tuh apa namanya tuh di lapangan bolanya kan menurun gitu tuh. Nah kita tuh di bawah-bawahnya Nat. Ruangan main pingpong itu di bawah-bawah. Lo udah kesana belum? Belum. Di situ tuh emang tempat main pingpong gua dulu di situ. Di bawah tribun ya? Dibuat Kan tribun penonton. Tribun ya. Nah. Di bawah itu banyak ruangan-ruangan. Ada beberapa bagian yang memang untuk latihan pingpong. Oh, Mungkin tapi disewain sekarang. tribun itu bukan yang berita ya? Itu kan koran. Koran. Sorry. Gitu, Cing. Dan olahragaan lo sekarang enggak? Apa ya, olahraga permainan doang? Jadi bukan gue mampir ke kontennya Desta. Iya. Gue tuh SMP tapi juara, Cing. Juara apaan? Juara. Ya gila SMP apaan lo yang bisa bikin lo jadi juara? Karena kan goblok semua. Gak pas ada yang SMP. ikut apa gimana? Yang ikut 4 orang. Jadi gue juara 1. Begitu ke konten Desta, dia entah kenapa dia nyeletuk. Iya. Lu tuh pernah punya prestasi gak sih pas sekolah gitu? Gue juara pingpong, disaut sama dia. Dari situ gue bilang, gue belajar pingpong lagi gitu. Baru gue kemarin nyoba lawan lo dan akhirnya ya gue kalah. Jauh. Tapi enak ya main pingpong ya. Olahraga itu dapat keringatnya. Iya. Gua Karena suka dia sih. ada unsur permainannya, jadi kita seneng ngelakuinnya. Nggak kompetitif doang, ada permainannya. Iya, kalau bukan permainan bukan pingpong. Kalau nggak ada permainan namanya apa tuh, Cing? Iya kan ada yang lomba lari, permainannya apa? Oh, cuma serut gitu ya. Gitu. Kalau ini permainannya apa, Cing? Permainannya tuh enak gitu, apa? Ya, Goreng gitu ya. bego banget ya anak. Nanti lo lihat tayangannya di tempatnya si. Tayangin dia, Nat. Tayangin tapi masterclass judulnya. Oh, nggak main ya? Jangan. Jago banget. Iya. Kurang. Iya, ntar lo sampai ke desa lawan gue pur 10. Aduh. Sekarang sampai 11 sih peraturannya. Hah? Sampai 11. Sampai 11? Iya. Ya tapi 2 kali pindah. Kita pakai kemarin itu kita main pakai aturan lama. Iya. Oh, 21 ya. 21. Kalau sekarang tuh 11 ya? 11. Sampai 22. 22. Oh, jadi 11. Iya, tapi 11 sama 11 berapa sih? 22. Oh, gue lagi inget matematika lu jago juga ya. Iya. Gitu, Cik. Iya. Gitu. Nah,
Film yang lagi syuting apaan? Udah boleh disebut belum? Film yang lagi udah mau keluar judulnya Keluarga Selamat. Itu film India, adaptasi dibeli. Judulnya Badai Ho. Ada gue, Om Indro, Desi Ratnasari, sama Eyang Widiawati. Sama yang udah kelar lagi judulnya Hello Ghost. Itu juga beli dari Korea. Anjay ya. Tinggal yang ketiga terakhir itu Zimbabwe kan. Nggak ada sih itu, nggak ada. Nggak ada sih. Nat, lu pernah dipukulin nggak sih, Nat? Kebetulan belum lagi, Cing. Iya. Belum. Lu pernah, Cing? Pernah. Lu yang mukulin kan? Enggak, gue dipukulin pernah. Enggak, lu kayaknya pas lagi SMA gitu lu tukang bully ya? Enggak, gue dipukulin. Enggak. Gue bagian dipukulin. Enggak. Serius lu? Boleh satu bis. Dipukulin 1 bis gue pernah. Serius? Maksudnya gue dulu tuh laganya tuh kayak lu, Nat. Banyak cincong ya? Banyak cincong. Gaya doang. Tapi dipukulin mulu. Makanya lu nanya ya? Songongnya dulu gitu. Iya. Walaupun akhirnya berantemnya jarang, tapi sekali berantem dikeroyokin gitu. Oh, kalau gue tuh gertak apa lu? Iya, Cabut. Iya. Kalau gue nggak pukul-pukul. Kalau lu ya, Cing? Kalau gue akhirnya dikerubutin gitu. Serius Dikeroyok. lu? Iya. Bakbuk gitu. Iya, nggak sampai bakbuk-bakbuk, orang gue diem gimana? Oh, lu gak ngelawan, Iya, Cing? nggak bisa ngelawan orang banyak gimana sih? Lah kan setelah lu serem pasti dulu nih. Iya, orang seserem-seremnya dilawan 6 orang tetap jadi Mati juga ya. Iya. Oh gitu. Makanya lu nggak pernah sama sekali. Enggak. Karena lu di umur 18 tahun udah ngetop, banyak Iya kali ya. privilege yang lu dapetin. Kalau gua nggak ngetop, maksud lu gua dipukulin. Kalau gaya lu begini. Pasti itu. Iya. Kalau nggak dipukulin injek-injek kayaknya. Iya, pasti. Iya. Anak siapa sih? Kalau jatuh gitu, ini anak siapa sih? Oh, Nat, vokalis ini. Oh, gitu. Oh iya. Kalau sih orang udah pukulin yuk gitu. Iya, kalau bukan siapa-siapa sih. Dipukulin ya? Iya. Jangan dong, Cing. Takut. Iya, kan udah enggak. Udah. Untung udah enggak ya, Cing. Iya. Gitu sih, Cing. Tapi bini lu baik banget ya? Baik dia, Cing. Iya. Lurus. Baik mah kagak juga sih. Iya, maksudnya. Baik kan relatif ya. Baik mah relatif, kadang-kadang ya Lurus. lurus. Kalau untuk urusan Badung dia meluruskan gua. Cuman karena dia juga masih umur 24 deh, 25. Jadi masih kurang mature-nya ada. Kayak masih belum siap punya anak sebenarnya. Kan namanya umur segitu kan masih pengen keluar. Tapi udah 2. Anak gua satu. Oh, mau 2 kemarin. Mau 2, tapi gua keguguran, Cing. Karena apa itu waktu itu? Waktu itu kata dokter itu, Cing, nggak berkembang. Jadi janinnya nggak berkembang. Harus digugurkan. Iya, jadi kalau dilanjutin, either bayinya itu apa namanya, Cing? Apa namanya, kayak kekurangan namanya ya? Down syndrome Ya. Atau bini lu kenapa-napa. Oke. Nah, mumpung masih satu hahui. Karena masih 1,5 bulan. Iya. Udah mendingan diberesin aja, nggak apa-apa gitu kok. Oh, jadi udah ketahuan 1,5 bulan. Udah ketahuan, Cing, nggak berkembang nih. Terus bini gue juga pendarahan terus, kagak berhenti. Oh. Gitu. Jadi untuk keselamatan istri ya. Iya sih sebenarnya, ya mau nggak mau lah. Kan kita bisa bikin lagi lah, belum dikasih aja sih. Karena gue mikirnya akhirnya gitu, Cing. Kalau yang pertama malah kagak gue rencanain, Cing. Malah dikasih. Yang kedua, gue rencanain tiap pagi gue bangun pagi, lari pagi, makan sayur. Gagal. Jadi setelah itu gue pikir, kayaknya kalau emang belum dikasih dah. Iya. Kalau menurut gue ya, lu bijaksana ya, Nat. Bijaksana gue ya? Iya. Baru kemarin. Soalnya yang pertama itu benar-benar unplanned, tidak terencana. Malah dikasih sehat gitu. Giliran yang gue rencanakan, wah, baru gue mikir kayaknya ada jalan. Ada seseorang siapapun deh, mau lo percaya Tuhan, alam semesta, terserah kepercayaan lo deh. Yeah. Tapi kayaknya ada something deh yang mengatur semua deh. Oh, mungkin emang belum, Nat. Iya. Menurut gue jadi so religius ya. Enggak, memang udah umur-umur lo. Iya. Umur dan pergaulan itu menentukan seberapa cepatnya kita dewasa, Nat. Iya. Orang bilang umur sih nggak jaminan dewasa. Tapi kan semakin banyak umur, semakin banyak pengalaman, kesempatan kita untuk dapat pelajaran. Kalau kata gue sih iya sih. Sorry. Iya. Sorry. Tadi gua kelilipan, Jeng. Terus banyak yang bilang lo ngondek. Kenapa sih? Ngondek. Wah, itu banyak banget. Lo enggak? Enggak. Gua suka gaya ngondek.
Gue tuh idola gue, Freddie Mercury. Anjing. Flamboyan. Ini salah satu idola gue. Iya. Gue tuh suka banget liat dulu musisi glam rock. Akhirnya gue halupin kayak gitu. Eyeliner, lipstick gitu. Maksudnya ngondeknya lebih ke situ. Dandanan ya? Dandanan. Bukan jiwa? Bukan. Jiwa juga kayak iya deh. Enggak. Kalau jiwa enggak. Jangan sering-sering gitu untuk kebiasaan. Iya, janganlah. Jangan. Gue tuh kan cowok banget tau. Iya sih. Dandanan doang. Dandanan aja sih gue suka. Satu lah tuh cara. Kayak orang Itali. Iya. Iya flamboyan lah. Flamboyan ya? Iya. Kan kadang kalau cowok kan dulu kayak gini ya. Iya. Kalau gue tuh suka gini gitu. Gak masalah dong. Gak masalah. Gak masalah kan. Gue sih agak kesulitan sekarang. Karena perut ya? Perut. Karena perut ya. Kalau gini tuh kayak lebih ke biji tuh melejit gitu jadinya. Iya. Bener. Iya. Tapi lo tahu dulu sering dibilang ngondek. Tahu banget lah. Dan lo cuek aja. Iya. Ya emang gue gak ngondek, emang gaya gue ngondek dan gue suka. Gue suka gaya ngondek, gue suka pakai ngondek, gue suka pakai kalung, gue suka pakai begini, gue suka. Tapi kan bukan berarti orientasi seksual gue berubah. Gitu loh. Justru setelah sekarang gue lihat-lihat di TV-TV, kayaknya yang lo ngerti gak? Kayaknya malah yang begitu. Iya ya. Ya lu pikir ya kan, ada yang namanya ini. Kayaknya gitu, ternyata gini. Iya kan? Ternyata doang gitu dia. Iya. Ternyata dia gini. Katanya gitu bu. Iya. Kok gini gitu sih? Kan gue kenal kakak lu ya. Iya. Beda banget lu sama kakak lu. Kakak gue S2 politik. Iya maksudnya sebelum dia S2 politik juga gue udah kenal main kan. Iya. Maksudnya nggak lu banget, kayaknya nggak mungkin punya adik kayak lu gayanya. Gue juga pernah nanya nih di keluarga gue, Deborah Debbie Wage, Elizabeth Riani Wage, nama gue Leonardo Arya doang, Wage-nya mana? Gue pertanyakan dong, gue anak pungut ya? Iya. Wah, gue udah tidak. Iya, gue pertanyakan dong, kemana nama Wage itu? Kenapa saya tidak ada? Kata bokap gue dulu tahun berapa? Ajan dulu. Kita stop dulu ya. Udah nih. Udah, oke kita lanjut lagi. Tadi apa? Tadi apa? Gue lupa dah. Apaan tadi? Flow. Iya, kakak lu tuh beda jauh banget. Beda jauh banget sama lu. Kenapa sih? Iya. Iya, tadi lu gak ada wagenya. Iya, gue tanya. Ternyata katanya peraturan tahun berapa emang gak boleh nama belakang apa gimana gitu. Kata bokap gue sih. Bohong kali bokap gue. Iya. Lu jadi nama lu? Leonardo Arya udah. Gak bisa umroh lu. Kenapa emang? Kristen kan lu? Iya juga ya. Iya juga. Karena kalau umroh dulu harus 3. Apa? Justru 3 kata sih nama itu. Lah, emang iya? Iya, jadi kalau lo bikin paspor, udah bikin paspor duluan pakai cuma 2 kata, suruh dirubah jadi 3 kata. Ini serius sih? Serius. Misalnya nama lu Firdaus, misalnya nama lu Ahmad Firdaus. Di belakang harus ditambahin. Kalau dia nggak mau, ya nggak bisa berangkat lu. Oh, syaratnya 3 nama ya? 3 nama. Nggak tahu juga tuh kenapa harus begitu sih idenya. Oh gitu. Makanya lo nggak bisa. Karena emang Kristen kan? Lo SD di mana sih, Nat? Gue SD sama Triadi, Cijantung. Oh, Cijantung. Oh, lo di daerah situan. Iya, SMP baru gue ada. Udah mulai nih. Udah mulai. Bocah Jakarta Timur ke Pondok Indah di Don Bosco gue SMP SMA. Pulau Mas. Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Kenal dah tuh gue bocah begajulan. Balik lagi kita ke bahas bandel-bandelan ya. Baru gue di situ kenal deh tuh Boti. Iya. Apa tuh Boti zaman lo tuh? Kalau Boti zaman lu masih ini ya, apa sih lu dulu sebutan Nipam. Yang bikin ribut, Megadon. Kalau zaman gue udah enggak. Rohipnol apa? Gua Aprazolam. Kalau zaman gue ya. Iya. Dumolit, Dum Ketrek dulu ada. Jadi ada. Ini bohong gak sih? Beneran. Dum Ketrek namanya. Dum itu ada yang asli, ada yang palsu. Kalau yang asli itu yang diginin ketrek gitu. Kayak kita nyebutnya Dum Ketrek. Itu ganteng aja kan kalau kita pakai itu. Iya. Kita ganteng. Enak aja gitu, santai. Iya. Udah malu Dum apa namanya? Dum Ketrek. Diginiin ketrek gitu. Ada Dum yang diginiin tuh nggak bunyi. Oke. Itu katanya KW. Jadi lo mulai gitu boti-botian tuh di SMA gua. Kaget gua. Wah kok anak-anak ini kayak begini ya gitu. Udah gue mulai kuliah lah gue di Malaysia. Oh lo kuliah di Malaysia? Bapak gue mikir si Malaysia ini bener hancur.
Dari sana tambah. Ipol. Karena kan gue jadi tinggal sendiri. Iya. Gue kan gue tuh di Malaysia itu di ini, di Desari ada deh, kalau di sini kayak di Karawaci. Di ujung. Jadi gue tinggal di dorm sendiri, untuk pertama kali gue tinggal sendiri. Iya. Isinya orang-orang Jakarta kampret. Badung lagi, makin jadi gue. Dia umur berapa itu? 19. Udah ngeband? Udah. Jadi pas gue umur 18 gue ngeband, 19 kata bokap gue, udah lu makin kagak bener lu tong gitu. Gue kirim lu mau kemana dah? Malaysia aja dah. Gue kirim Malaysia bener. Lu ngapain milih Malaysia waktu itu? Desain grafis, anjay. Seolah-olah pinter ya. Padahal 9 bulan DO. Iya DO gue. Bapak gue dikirimin surat. Missing in action, gak pernah datang kelas. Dah. Party di situ gua kenal Cece. Oh. Di situ gua baru tahu. Wah, ada Ini bocah-bocah hedon Jakarta. Karena gue main, lu tahu kan, kalau anak bandel nyari yang bandel-bandel lagi dong. Iya benar. Udah di situ homses kagak pernah masuk. Bapak gue nyamperin tiba-tiba. Pulang lu. Lah, kata lu suruh kesini. Suruh pulang gue akhirnya udah. Gimana sih? Pulang Iya, lu. terus ke situ suruh belajar. Iya. Malah dapat surat missing in action, gak pernah masuk 0. Nilai gue 0. 0 gitu, udah pulangin. Ya sama dasarnya bandel sih gue, lu pikir. Bukan lagi. salah siapa-siapa sih, salah gue. Iya, benar. Ngeband lagi. Keluar lagu Biarlah. Udah kata bapak, udah gini deh, duit gue udah habis banyak nih buat lu tong ya. Udah kesini. Udah Pak, gue mau ngeband aja deh gitu. Ya bersyukur akhirnya jalan sih. Iya, emang ada ini seni juga di keluarga lo? Darah seni? Enggak begitu sih. Kakek gue katanya sih pelukis, tapi udah meninggal. Ya iyalah, tapi kan dia ngelukis sebelum dia meninggal kan? Iya, ya kalau dia nggak bisa meninggal, iya. Iya, berarti ada darah. Ada. Si Debbie juga acting. Iya. Dan lo sekarang ternyata terbukti bisa acting. Bisa, alhamdulillah. Awal-awalnya lo diragukan ya? Diragukan gue sama Tompi. Saya bundar. Bukan. Tompi lah. Iya, jadi pas Desta ngajak gua tuh Tompi bilang, jangan dia lah, belum pernah main film gitu. Tapi lo udah kenal Tompi? Udah, cuman gosipnya kata Desta, lu diragukan nih Nat ini. Gua tunjukin gitu. Kan Tompi kan songong kan. Iya. Jangan dia lah. Mendingan dulu siapa gitu yang udah pernah jadi, gua pas banget waktu itu jadi transgender. Pas banget. Nah, itu mah gak usah acting. Iya. Itu mah natural. Akhirnya terbukti lah. Oke lah. Dari situlah kebuka jalan lah. Jadi total udah berapa film lu? Yang udah keluar tuh baru Pretty Boys yang di bioskop ya. Iya. Nah begitu syuting yang bagus-bagus ini pandemi. Sisanya gue main OTT itu yang gue bilang Survive, ada Agen Dunia. Yang buat Disney Hotstar itu banyak lah, ada 2-3 biji. Tapi kalau buat bioskop nih tahun depan kayak tahunnya gue nih Cing. Anjing. Amin ya Allah. Nih pas film tiap gimana? Onat? Gitu, pengennya Cing. Pengennya sih gitu. Lo sekarang lo milih-milih nggak peran? Atau ada lo ambil, ada lo sikat? Setelah gue tahu, kan gue tadi kagak tahu ya. Yang 4 film ini kebetulan gue kan jadi yang si main role ya. Kapok kucing. Kapok apanya? Capek banget. Ya kan kita biasa ngeband atau nge-host ya, abis ini pulang. Buset, datang jam 8, pulang jam 4 pagi. Iya. Ya cuman mudah-mudahan effort deh. Mudah-mudahan emang works lah gitu. Kebayar gitu ya. Kebayar ya. Cuma setelah ini sih gue nggak pengen kontrak 4 film lagi sih. Ya persatu aja lah gitu. Oh, ini lo kontrak 4 film nih sama satu perusahaan? Iya. Oh. Biar gue geber terus deh. Dan setahun tuh harus kelar. Makanya gue tuh dari Januari kemarin syuting. Maret syuting lagi. Baru capek banget. Anjay. Yang gue ke Jogja kemarin, dah itu film terakhir gue 4. Abis ini gue udahan dulu ah. Belum lagi kan gue di YouTube. Ada ini, maksud gue capek banget syuting film. Capek secapek itu. Kita bukan bosnya gitu, gue pikir gue bosnya kan. Datang telat dikemprat. Iya kan gue kira gue masih rockstar tuh. Salah dialog diteriakin ya kan. Iya. Udah gitu mainnya kan sama yang Widewati. Salah dikit kayak lo dikasih tatapan, bisa acting gak sih orang gitu loh. Lo bayar ya bisa masuk sini gitu loh. Kan gue jadi ngedown ya. Gue aduh capek. Tapi gue jadi banyak belajar Cing. Yang tadi gue dongo baca skripnya susah. Sekarang daya ingat gue bertambah. Kalau ngeband kan agak bego ya. Mau lupa lirik ya, mau lagi mabuk orang gitu. Kalau main film kan kalau mabuk kan dikemplang ya. Gitu sih. Jadi belajar disiplin secara tidak langsung. Iya.
Kan lu banyak diatur akhirnya pada saat masuk ke industri itu. film ya. Masuk ke set kan, ada ini, gue jadi nggak enak kalau gue semrawut. Lo itu merasakan itu. Banget lah. Gue jadi nggak enak gitu loh. Kadang gue mengeluh, gue ngeliat DOP, gue ngeliat kru, gue jadi nggak enak. Wah dia lebih capek nih gitu. Iya. Dengan sendirinya tuh. Kadang kan gue ngeluh nih, ngehe, gue di calling jam 8, syuting jam 12. Iya. Tapi begitu gue nengok ke orang lighting lebih capek, ke orang art lebih capek. Jadi gue buat ngeluh tuh jadi anjing, gue jadi bijaksana sih cing. Iya nggak apa-apa. Bukan gue banget nih. Iya. Bukan brandingan gue nih. Kadang tuh kita pengen cepet pulang kan. Iya. Pas gue liat, wah tim art belum pulang, dia lebih capek sih. Iya. Jadi gue mikir kayak wah semua capek sih. Iya. Jadi keberhasilan sebuah film tuh bukan cuma aktor atau sutradara atau PH, semua. Sampai PU juga pulangnya paling pagi dia. Iya. Capek lah semua lah menurut gue lah keberhasilan sebuah film. Paling awal malah. Paling makanya kita belum bangun udah nyiapin semua kan. Iya. Itu sih, itu yang gue pelajarin dari film sih. Effort banget. Iya. Kayak ayo pindah set. Kita mah di sini dia ngerokok. Iya kan? Dia ngangkat-ngangkat. Itu aja kita ngeluh. Ngehe lama banget sih nunggu 4 jam. Iya. Padahal dia yang ngerjain arte gitu. Iya. Makanya jangan ngeluh lah, bersyukurlah. Anjir. Anjay. Di tengah pandemi gini orang susah cari kerjaan, kita masih dapat. Gue sih bersyukur banget sih. Kalau gue ya, gue malah tambah sibuk cing. Di pandemi ini. Malah tambah sibuk Pol. Makanya kadang gue kalau mau ngeluh gue kayak jangan ngeluh lah, banyak yang lebih sulit lah gitu loh. Jadi Lo gue orangnya liburan gak sih Nat? banget. Nah kalau gue jeleknya gitu tuh cing. Kalau syuting seminggu gue ke Bali. Party. Hancur. Minum ya. Iya. Minum. Buat healing aja. Kan kita jadi orang lain tuh di film. Wah ini gua kangen deh. Jadi gua, udah kita ke Bali aja deh gitu, mabok. Sama siapa? Sama teman-teman gua. Gua punya geng di sono. Di Bali? Di Genggong. Anjay. Genggong. Enggak lah. Enggak lah. Hotel di Anjir, lu masih inget ya Hotel Genggong ya? Ayo udah kagak ada. Udah nggak ada ya? Yang gocap apaan kan ya? Itu di Jalan Raya Bogor kan? Iya. Hotel Genggong. Hotel Punya Genggong. Uli Arta bukan? Iya. Di atas sono. Apa? Apa di jadi jajan. Genggong juga? Beda. Oh itu iya Genggong juga. Hanya Hotel Genggong. Itu masih ada nggak sih? Ya nggak tahu juga. Gue terakhir kapan? Kayak tikus. Iya. Banyak tikus. Banyak cing. Orang pas lagi gitu, buah apa nih ya? Tau gak? Papak gitu. Iya. Aduh. Iya. Gitu. Tapi sekarang lo ini ya, kadang-kadang lo dewasa, Kadang-kadang caur. kadang-kadang caur, kadang-kadang ya emang ini apa adanya lo gitu. Iya cing, ya mau gimana? Ini juga apa adanya lu kan? Iya. Iya kan? Tadi aja si Iman nih yang beres-beres ini. Pak, Cing, kok nggak masuk? anjay. Oh, salah dong. salah. Iya. Dapat dia tuh tadi tuh. Ah. Udah, gue ulang ya. Nggak usah lah. Yuk lanjut cing. Si Iman yang beres-beres ini. Pak, itu tamunya kok di sini gini. Oh, ada sapinya ya? Itu apaan sih, Pak? Itu, tat. Itu apaan sih? Dia pertama ketemu gue nih si Iman nih, dia gini, Pak, gue pikir gue ada upil kan? Apaan? Enggak, bukan itu tamunya kok ada ininya. Itu sakit gak sih? Sakit lah. Itu dibolongin. Bolong. Ini lebih sakit lagi cing, tato di muka. Oh baby, Nama bini gua, nama anak gua. anak lu sih? Juan. Jadi kalau dia ke Meksiko atau Amerika, Juan. Anjrit kayak preman gak sih? Iya, lahir bulan Juli. Juli. Iya, jadi kalau di sekolah internasional namanya Juan Pablo Estebra. Anjing. Bangsat gak sih? Escobar. Kalau narkoba. Kalau dangdut Eskoplo. Wah. Kalau pinggir jalan Eskopior tuh. Aduh, bahaya. Es apa lagi dong? Es tungtung dong. Tungtung juga gini tuh. Emang es tungtung gitu ya? Iya kan kita nyebutnya tungtung juga. Oh, tungtung juga? Tungtung juga. Tapi bahasa universalnya gini ya. Iya, ini gue juga nggak gini deh. Kenapa sih gini? Karena dulu pakai ginian. Ini bentuknya begini, terus begini, bentuknya tuh begini. Bentuk sedotannya. Oh. Gini. Oh, kan gini. Iya. Kalau orangnya pakai itu kan gini. Iya. Kalau orangnya pakai foil, gini. gini ya. Kan tetap ininya yang di ini. Si bongnya, bentuk bongnya. Oh, oke. Iya. Oke. Kalau yang lewat pantat,
Wow, aduh. Lu pernah tahu nggak ada yang kayak gitu? Nggak tahu Gue gue. juga nggak pernah tahu. Gue baru tahu tuh gue. Iya, disemprot katanya. Prot gitu. Gue juga baru tahu tuh. Tapi kayaknya kalau dipikir pakai logika kan kita juga ada beberapa pengobatan lewat pantat tuh. Anak aja kalau panas Benar. dimasukin lewat pantat obatnya bisa lebih cepat. Dan katanya kalau emang nyuntik itu mau lu imunisasi apapun emang paling cepat lewat situ. Lewat pantat. Iya, Tapi iya. kan udah yuk ganti topik lu. Iya, Dong lu ah. Iya. Waduh. Waduh. Gitu sih. Iya. Cik. Lo sampai pernah bangkrut gak, Nat? Kebetulan bapak gue kaya lagi. Anjing. Anjing. Malaysia. Sekolah di Malaysia. Iya makanya gue sekarang lebih nggak enaknya adalah kalau nanti anak gue gituin gue bangsatnya anak gue kalau gue. Karena kalau setelah gue pikir banyak banget duit bapak gue yang habis untuk yang gue tobat nyari susah lah cing. Iya. Iya kan. Iya. Anjing gue habisin gitu aja ke Malaysia sewa. Ini tuh tingkat kuliahannya tuh Lim Kok King tuh kayak PH mahal. UPH. Iya. Harapan. Iya. Mas gue anjing setelah gue pikir buka kasihan banget ya. Iya. Karena kan cowok cari duit pakai keringet ya. Kalau pakai kaki kan nyari apa tuh? Ya kan? Mas gue setelah gue pikir anjing kasihan banget. Gue mikir anjir kalau anak gue udah gue masukin SMA yang mahal, terus SMP yang Badung males banget gue ngasih taunya bangke. Iya. Masalah nyarinya susah tong. Iya. Nah kalau lo sendiri pernah bangkrut gak? Nggak Pernah bangkrut? nggak Selalu ada duit buat bandel? selalu ada. Anjay. Karena gue walaupun bandel gue nabung dulu. Lu bisa nabung? Nabung gua bayarin room teman-teman gua. Tapi gua tetap ada safety-an. Gak pernah sampai nol gitu kan. Ya kalau ada nol bilang bapak gua, Pak habis gitu. Gua soalnya anak bontot, cing. Anak nggak tahu kakak gua cewek, kakak gua cewek. Dua-duanya cewek. Dua S2, yang satu S2 di UI, yang satu di Australia. Bener. Jadi dia tuh kayak, terus gua anak cowok satu-satunya. Jadi dia tuh berharap banyak tapi gagal gitu loh. Jadi gue dimanjain banget gue. Sampai sekarang? Sekarang enggak. Udah minta maaf belum secara resmi? Udah. Nah gue tuh akhirnya jadi sering ngawain sama bokap gue. Terus gue ngomong, Pak gue dulu parah banget ya gitu. Tapi bokap gue tuh, nah lu ngerti tuh anjing gitu dia. Lu bayangin tuh gue nungguin lu dulu. Makan tuh anak lu nanti lu kayak gitu-gitu. Gue tuh kalau ngomong sama bokap gue kayak gitu cing. Sekarang lu ngerti kan kenapa dulu gue kagak pernah tidur nungguin lu gitu. Gini papa nggak tidur juga ngapain ya? Gitu ya? Iya, jangan-jangan. Itu rasanya nanti anak lu masuk SD, Iya. anak SMP itu yang gue rasain sama lu. Gitu, gue tuh semenjak gue merit, akhirnya gue sama bokap gue jadi terbuka. Gue kayak ngaku salah. Pak sorry gue tuh dulu kacau juga ya gitu. Bukan kacau lagi lu mah, dajal katanya gitu. Iya. Lu mah nggak tahu diri lu gitu. Tapi ngomongnya udah santai. Udah nggak ngotot-ngototan lagi. Enggak sama sekali enggak. Udah kayak gini cing. Iya. Ntar lu siap-siap anak lu masuk SMP. Iya. Jangan pakai lu gitu-gitu sih. Iya Pak. Udah enak dong berarti. Udah enak banget gue ngomong lo gitu. nggak punya beban utang lagi untuk minta maaf kepada orang-orang yang lo sayangin ya. Semua. Udah gue udah minta maaf secara bukan maafin ya, bukannya sedih gitu enggak. Kayak emang dulu gue parah banget, gue bukan parah lagi gitu. Sampai gue mau dibawa ke orang pinter, karena lo bego. Iya, udah bego, dongo, nggak tahu diri. Iya. Wah, mau dirukyah Kristen. Iya. Mau dirukyah juga Kristen. Iya. Harusnya orang Kristen nggak rukyah juga nih. Iya. Tapi gue udah ke tahapan gitu. Nih kita bawa ke dokter, kagak sembuh. Bawa ke pasur, kagak ngaruh. Udah nyerah, udah terserah. Itu lu ke kan. dokter dalam dokter apa? Nah, jiwa. Bukan. Jadi dulu itu ada satu fase di mana keluarga gue udah tahu gue begitu tuh. Iya. Ya ini masih bangke. Nih, kakak gue dari Australia sampai pulang demi gue. Nih kenapa nih si Onat anjing nih? Ini mah begini nih. Di tracking lah gue. Ini begini. Terus pas gue pulang, Nat gini deh Nat. Udahlah lu nggak usah banyak bacot. Lu mau tinggal tunggu ditangkap polisi? Apa kita mau sembuhin lu di rehab? Wah
Gue marah. Apaan sih lu? Orang kayak gitu kan nggak Iya, ngerasa iya. jangki ya. Iya, iya. Bisa kok gue berhenti, bisa kok. Bisa Nggak lah gue nge-manage. Ya udah gini deh. Sekarang gue beliin alat tes urin, gue beliin aja nih gitu. Iya. Udah deh, udah gue ngaku. Kagak mempan tuh. Yang lu bilang sebulan 2 bulan gitu lagi. Iya. Udah deh, kita bawa yang masalah agama dah. Ada dulu bisa nyembuhin orang lewat agama lah. Kalau di Kristen tuh kayak rukiah. Iya. Jadi dia Didoain. Iya. Kagak ngaruh. Iya. Makanya ngaruhnya tuh ya malah yang natural gini. Capek sendiri, Iya. malu sama bini, malu sama anak, udah sembuh malah. Tapi ya mungkin ada tuh yang lo nggak sadar pada saat direhab lo secara medis mungkin, terus secara religi lo sebenarnya ada yang masuk, Nas. Setelah gue pikir iya. Jadi begitu sampai di titik ini lo bisa flashback, oh benar ini dulu nih kayak gini. Gue setuju. Kalau bonyok gue tidak tegar itu ya. Kalau bonyok bodo amat udah biarin mati di jalan deh. Iya. Iya, makanya gue bilang gue tuh makasih banget. Makanya gue merasa bersalah. Karena mereka segitunya pantang menyerah. Iya. Gitu, Cing. Jadi Enggak usah ya. Gue usah pakai nangis enggak apa-apa kan ya? Gitu, Cing. beruntung punya keluarga ini lo ya. Anjing solid keluarga gue. Maksud gue nggak ada yang nyerah. Kan ada keluarga yang Ada udah males banyak. kan. Udah deh anak kayak gini bodo amat mati di jalan. Nggak ada yang nyerah, Cing. Di kakak gue, bonyok gue itu nggak ada yang nyerah deh. Pokoknya terusin aja udah. Kita awasin terus gitu. Sekarang bokap nyokap lo lagi bangga-bangganya nih sama kehidupan lo. Alhamdulillah. Bokap Kan Kristen. boleh nggak sih? Boleh. Iya. Tinggal syahadat aja kalau lo. Iya, aduh. Tapi kayaknya iya. Tapi kayaknya sih mulai tertarik sih. Gitu sih. Iya. Ya bokap gue sih sekarang sih mikirnya kayak akhirnya lu bener juga ya gitu. Penantian gue nungguin lu bener nih, akhirnya lu bener juga lu. Iya. Gitu. Ya ini kalau dihitung-hitung 3 tahun dah ya. 3 tahun 4 tahun. Lo sober clean. Clean, iya, 4 tahun. 4 tahun. Tapi ya kadang-kadang kita ada jumawa juga. Hati-hati jangan sampai Terpleset. Iya benar-benar. Gitu. Enggak gua. Kan banyak juga lo pasti punya temen yang udah berhenti berapa lama tuh tiba-tiba kok jadi pakai lagi nih anak. Banyak. Iya. Banyak. Lu banyak gak, Cing? Banyak juga. Banyak kan ya? Tahu yang udah kayaknya udah dulu udah bener banget tiba-tiba kok balik lagi. Iya. Karena Sayang kita ya. ketemu sama orang-orang itu lagi sih. Kalau lo udah bener-bener Itu jalan satu-satunya sih memisahkan diri. Kalau Iya. enggak ya masih mau lagi pasti. iya. Gue tuh sampai kemana-mana nggak pernah sendiri. Nah sekarang Kenapa? selalu ada yang buntutin buat nemenin lah paling enggak. Jagain lu ya. Jagain gue supaya nggak macam-macam. Lo masih suka pergi sendiri? Gua sama bini gua. Nah, aman. Gua nggak bisa gue nggak bisa pergi sendiri kemanapun sampai gue kesel tau nggak lu. Kadang kita pengen ke rumah teman cuman buat nyantai ya, Iya. nggak bisa. Selalu handphone bunyi, find my iPhone. Iya. Itu waduh sih anjir itu kayak. Tapi itu harga yang harus dibayar, Nat. Itu harga harus dibayar. Karena kalau nggak bener. ada pikiran itu tuh, Nah. Cing. Bener. Iya. Maksudnya lo sebrutal dulu terus sekarang terkungkung. Sepertinya hak asasi kita diambil sedikit. Sangat kalau gue sampai ATM 3 biji bareng. Jadi gue gesek di sini ketahuan, pijat di sana ketahuan. Jadi gue nggak bisa apa-apa, Cing. Dah ATM bareng, M-banking bareng, Iya. find my iPhone, dah gue lagi penjara deh. Tapi ya udahlah, mungkin seharga yang harus gue bayar karena kenakalan gue. Iya. Karena kalau nggak, gue punya bakat itu tuh. Nah iya pasti. Punya bakat banget, malah bakatnya. Kayak bakat gue itu deh, bukan acting. Dan bukan pingpong. Itu jelas. Itu jelas. Sudah jelas. Tapi lo masih nerima atau awalnya nggak nerima? Awalnya gue nggak terima Atau lah. sekarang udah mulai ya Awalnya gue nggak terima karena pas gue tanya teman-teman gue gini, lu pas tidur handphone lu dicekin nggak? Enggak gitu. Kok gue dicekin terus ya? Lu kalau kemana-mana ATM lu bareng nggak? Enggak. Kok gue gini ya? Kok gue bareng ya gitu? Jadi kayak nggak punya privacy gitu. Cuma mungkin itu harga yang harus gue bayar. Berapa harganya? ya itu sulit lah. Harga kesenangan ternyata ya lo masih bisa party sama bini lo. Iya itu sih. Untungnya bini gue juga ya, kan dia Manado kan. Iya. Doanya minum, nge-wine, bla bla, ya udah itu aja lah. Mau kita ngejoprak ke jalan juga nggak bakal ditangkep. Itu sih. Takut ketangkep aja sekarang ya. Gue takut, Cing, takut banget gue, Cing. Gue lebih ketakut sih. Gue lebih ketakut. Gue takut anak gue gak ada yang jagain. Iya. Masa gue mengecewakan orang tua gue lagi? Udah kan anjay. Udah umur 30 udah kali gitu loh. Terus kalau gue nengok kiri kanan teman-teman gue juga udah. Jadi masa gue doang nih kapan
Kapan gitu loh. Jadi emang teman lo juga udah selesai juga? Selesai semua. Lo kalau ngeliat anak-anak yang masih begitu gimana? Enjoy your life lah, sampai lu jebur sendiri, tau gak lo? Karena gue yakin deh, kalau nggak bisa nasihatin orang yang lagi gitu ya. Bisa, malah kesannya kita jadi apaan sih lu? Ya. Pokoknya bilang gue udah pernah di posisi lu ya kan, udah bye-bye dah gitu. Pilihan dua, kalau nggak mati, ketagihan banget, ketangkep. Tapi kalau sekarang ketangkep lu, gue jamin deh kalau lu yang daily ya, Senin, Rabu, ulang lagi Senin, Rabu, pasti ketangkep, tinggal tunggu waktu. Kalau menurut gue sih, jadi lo nggak nasihatin tuh kalau ada orang lo tahu? Enggak gue takut dibilang menggurui apaan sih lu soalim deh gitu. Cuman ya udah tau gak lo. Gue sharing cerita gue aja. Gue pernah di posisi yang dongok banget dah tau gak lo. Yang teman gue yang musuh gue anggap teman gue anggap musuh. Orang tua gue anggap musuh. Pacar yang perek nih ibaratnya dalam kata kutip gue pacarin tau gak lo. Yang baik gue buang. Gila otaknya dibikin. Kan kalau gitu kan cuma nyerang mental ya. Iya. Makanya kita ke dokter tuh dokter jiwa Nat. Iya. Kalau si narkoba itu kita dikonsulnya ke dokter spesialis jiwa karena jiwa kita yang terganggu. Iya, badan mah sehat, otak tidak sehat, ya kan? Otak yang nggak sehat. Gitu sih gue. Iya. Tapi lu Cing, kalau misalnya ada anak-anak yang di bawah lu, yang segua dah, masih bandel begitu gitu, lu nggak nasehatin juga gue. Karena emang nggak mempan sih dinasehatin. Nggak mempan ya? Selama dia masih berada di lingkungan itu, nggak bakal bisa dinasehatin. Iya. Pasti ada waktu-waktu dia nyari sendiri Titiknya di mana ya, sampai jenuh. Atau ada yang mentoknya karena kegap, sampai kecemplung dulu gitu. Iya. Macam-macam jalan orang ke pentoknya. Dan kita termasuk orang yang beruntung ke pentoknya nggak harus sampai ke gap. Amin. Mudah-mudahan sih clean terus ya. Amin. Ya harus sih. Harus ya. Harus sih kalau gue. Iya. Udah cukup kalau gue sih, udah puas kalau gue. 8 tahun tuh pol. Iya. Jadi udah apalagi terus masih gitu mulu. Iya. Masih banyak yang mau gue achieve lah. Ya, paling kalau bisa ngalahin gue pingpong lah. Itu paling bener. Iya. Itu sih, itu. Itu gue agak dendam lagi waktu itu. Antara dendam sama malu ya. Gitu. Udah 2 set kalah, ayo yang ketiga. Ketiga masih kalah. Yang keempat. Yang kelima, ajarin dong. Ajarin dong. Sampai begitu udah gue. Iya. Oke Nat, terima kasih Nat. Thank you Cing ya. Sudah berbagi di sini. Cing. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Berkat terus, salam amin. anak istri kakak. Thank you Cing sama-sama. Sehat-sehat Cing ya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di wawancara sama tamu berikutnya. Wawancara. Itu nggak usah ya. Wawancara.